hadir di tempat ini dan juga mungkin teman-teman yang menyaksikan via live streaming. Gak usah lama-lama lagi nih Kak, perkenalkan diri dulu dong. Perkenalannya. Iya. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Aura. Saya Stefani, Dukung kami di nomor 5. Udah. Bercanda. Jangan bawa-bawa yang berana-rana seperti itu ya. Jangan, Jadi kita akan menyampaikan, kita pilih siapa? Oh bukan. Bukan. Jangan dong Kak. Jadi ngapain nih kita Kak? Ngapain ya kita Kak? Kita di sini menyampaikan sesuatu tapi bukan berbau politik maksudnya ya. Dong, kita mau menyampaikan informasi-informasi terupdate dan terkini Iya, pastinya Kak terupdate dan Stefan. ini bisa dikatakan seperti itu ya. Iya. Jadi teman-teman kita mau nyampe ini, mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu atau kalau misalnya belum tahu biar kita kasih tahu ya. Jadi belakangan ini nih baru beberapa hari atau pokoknya baru-baru deh. Jadi pemerintah Kota Medan terutama bagian Dinas Kesehatan memberikan surat edaran nih Kak terkait suatu penyakit yang lagi beredar nih belakangan ini di Indonesia. Apa tuh, Kak? Nama penyakitnya adalah Mycoplasma pneumonia. Bener banget. Mungkin teman-teman pada nggak tahu ya. Jadi penyakit ini tuh lagi marak-maraknya sih katanya ya. Jadi penyakitnya ini mengganggu sistem pernapasan kita nih Kak. Bener Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada belakangan ini agak-agak gimana, sebenarnya penyakit ini gimana sih Kak ininya Kak? Gejalanya gitu loh. Nah untuk penyakit ini tuh gejalanya teman-teman ada seperti batuk, hidung beringus, sakit kepala. Cendol. Enggak Bukan bukan. cendol. Hidungnya Kak yang beringus. Iya. Sakit kepala dan juga sesak ringan teman-teman. Kayak penyakit flu biasanya ya Iya Kak, ya? bener Kak. Nah. Jadi dengan sama seperti COVID nih Kak. COVID kemarin kan kita kayak sama nih gejalanya batuk gitu ya. Iya, betul. Kita nih apalagi kan kita anak-anak muda nih banyak yang mungkin imunnya kuat, ada yang jarang sakit. Menurut Kakak sendiri nih kita dalam menanggapi hal-hal yang terkait tentang kesehatan yang membuat kita tuh takut apa sih Kak? Menurut aku pribadi sih sesuai dengan tema kita hari ini nih Kak Apa Stefani. tema kita, Kak? Tema kita hari ini ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu tema kita hari Ada yang ini? tahu? Tema kita hari ini pribadi yang berkenan. Berkenan, benar. Nah, Pribadi jadi yang menurutku pribadi sebagai pribadi yang berkenan untuk meresponi apa yang terjadi belakangan ini. Iya. Berkenan ini sendiri kan artinya perbuatan baik ya Kak, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi untuk meresponi hal-hal seperti ini ada baiknya kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dengan cara kita taat pada pemerintah. Oh, taat peraturan ya. Iya, Kak. benar banget. Iya, Menurut Kak Stefani sendiri gimana nih? benar-benar taat peraturan pemerintah mungkin kan belakangan ini bakal kita mungkin kayak disuruh kayak jaga kesehatan, contoh melakukan protokol kesehatan seperti cuci tangan dan lainnya ya Kak. Betul. Tapi kalau misalnya menurut pribadi aku sendiri nih Kak, mirip-mirip nih sebenarnya. Nah, mungkin di luar sana banyak yang buat teman-teman takut, hal-hal yang buat kamu nggak memilih untuk tidak keluar dan lain-lainnya. Tapi balik lagi nih, kita sebagai pemuda Kristen ya, sekali lagi kita tuh harus namanya taat juga sih Kak, benar. Supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Asik, bisa aja ya Kak Stefani gitu. nariknya ya. Harus berhikmat Wah. gitu ya. Nah, wow, pilih kami di nomor 5. Enggak, bukan lagi ya Kak. Oke, jadi hari ini ada pengumuman nggak Kak Stefani? Ada dong. Yang pertama adalah apa ya yang pertama? Silent. Bagi teman-teman yang memiliki handphone dan alat komunikasi lainnya bisa di-silent kan? Atau teman-teman yang beribadah di rumah ambil posisi ternyaman kamu supaya kamu tuh lebih kusuk lebih Khusyuk. Gimana ya, menikmati hadirat Tuhan gitu. Ada lagi nih Kak? Ada dong, untuk teman-teman yang sudah membawa persembahan dari rumah, boleh memberikannya secara cash nanti di kotak-kotak yang ada di pintu keluar, dan boleh juga secara cashless dengan men-scan QR code yang ada di atas kotak-kotak persembahan. Ya, bukan depan kursi ya Kak? Bukan dong, nanti Ya. salah. Oke, Oke, kayaknya itu aja lah Kak, gak usah lama-lama lagi iya. lah Kak. Kita Udah gak bakal sabar. dicoblos Kak. Iya bener, Ya udah. udah gak sabar kita Kak. Ya udah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Shalom.
Shalom anak-anak muda, shalom. Shalom. Bisa lebih semangat lagi. Shalom anak-anak muda, shalom. Shalom. Ya, saya percaya kabarnya semua luar biasa. Katakan amin. Amin. Baik anak-anak muda yang memiliki kabar yang sangat luar biasa, boleh saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, kami dapat melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Hamba-hamba-Mu, anak-anak muda-Mu datang kepada Tuhan untuk bersekutu bersama-sama, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, sehingga Tuhan setiap kami dipenuhi dengan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan, dari tempat ini kami mengangkat doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Kesejahteraan ada atas bangsa Indonesia. Kami berdoa buat segala sesuatunya. Kami berdoa untuk pemerintahan di Indonesia. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, setiap jajarannya ya Bapa. Mulai dari pusat hingga daerah, semuanya Tuhan lawat. Semuanya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga hamba-hamba-Mu memimpin roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Sehingga setiap masyarakat semakin maju, setiap sumber daya manusia semakin maju, semakin kreatif, semakin produktif dalam nama Yesus. Oh rabataka naralabaya sando, hina maralabaya sanda. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap kekayaan alam yang ada atas bangsa kami. Kami berdoa buat udara. Kami berdoa buat air, buat tanah, buat segala sesuatu sumber daya alam yang bisa kami manfaatkan untuk kesejahteraan kami. Mari Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati pengelolanya ya Bapa, sehingga Tuhan tidak ada ketamakan, tidak ada kecurangan, tapi semuanya berjalan seturut dengan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan kami atas anak-anak muda-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu melawat, Roh Kudus-Mu melawat. Yoel 2 ayat 28 dan 29 tergenapi. Ada penuaian jiwa-jiwa anak-anak muda yang disertai dengan tanda-tanda mujizat terjadi dalam setiap ibadah, baik ibadah yang secara online maupun ibadah onsite ya Tuhan. Semuanya dipenuhi dalam nama Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan lewat Roh Kudus-Mu terjadi pemulihan atas anak-anak Indonesia, terjadi pemulihan atas anak-anak muda, sehingga kami percaya di dalam nama Yesus. Sehingga ya Bapak, anak-anak muda dibangkitkan. Anak-anak muda memiliki power yang luar biasa. Anak-anak muda memiliki produktivitas yang luar biasa. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami percaya dalam nama Yesus, di mana Tuhan berfirman, di situ anak-anak muda-Mu, di mana ya Tuhan anak-anak muda-Mu akan pergi memberitakan Injil-Mu, sehingga kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, tema kami di bulan Desember ini, di mana Tuhan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, sehingga ya Tuhan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Kami dapat menjaga hati kami dari segala kewaspadaan, karena dari situlah tercermin daripada kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Allah yang baik. Tuhan, kami juga bersyukur ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami untuk Natal kami ya Tuhan, untuk Natal Next Gen ya Tuhan di tanggal 16 Desember. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau memberikan keunitian bagi setiap panitia yang ada. Kami berdoa buat jemaat-jemaatnya. Tuhan, Engkau memberikan pelipat gandaan. Kami berdoa untuk 2000 jiwa anak-anak muda dimenangkan dalam perayaan Natal kami ya Bapa. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pembicara yang telah ditentukan ya Bapa. Biarlah semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Semuanya dimenangkan untuk Tuhan. Sehingga kami Tuhan tahu ya Bapa, bahwa kemenangan yang sesungguhnya itu datang daripada Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat pembina rohani kami di Jakarta. Buat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonoto Harjo. Buat gembala pembina kami. Buat Bapak Pendeta Bambang Jonan. Buat gembala sidang kami. Buat Bapak Pendeta Daniel Edi Prajitno. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-hambamu. Tutup bungkus hamba-hambamu dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Lawat hamba-hambamu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami untuk Cireni dan Cirita. Kami berdoa buat kadep yud kami, buat Kosowan. Berkati hamba-hambamu ya Bapa. Pimpin hamba-hambamu. Terima kasih Allah yang baik. Kami juga berdoa untuk pembicara kami hari ini. Kami berdoa buat Kak Desmond ya Tuhan. Engkau memberkati hambamu, urapi hambamu, tutup bungkus hambamu dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hambamu itu berasal daripada Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan. Sehingga kami dapat menjadikan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Yesus yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesejahteraan Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Biarlah kiranya berkat-berkat dari Yerusalem mengalir atas bangsa kami, mengalir atas kota kami, kota Medan, dan mengalir atas keluarga kami masing-masing. Terima kasih Allah yang baik. Kami akan melanjutkan ibadah kami ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari setiap anak-anak muda yang mau beribadah bersama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Hari ini, sore hari ini kita mau memuji-muji nama Tuhan. Sebab nama Tuhan dahsyat. Amin. Amin. Waktu saya bilang Allahku, teman-teman jawab dahsyat. Siap? Mau ya? Allahku dahsyat. Boleh lebih kuat lagi. Allahku dahsyat. 3 kali dahsyat, dahsyat, dahsyat. Siap ya? Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Kami memuji nama Tuhan Yesus. Siap memuji Tuhan anak-anak muda? Angkat suaramu katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Katakan kebenarannya, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yang meninggikan Tuhan, tepuk tangan yang dahsyat.
lagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama siapa? Nama Yesus disanjung. Katakan dari pulau-pulau. Gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dicinta. Panggil nama Yesus. Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Boleh sama-sama katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Sekali lagi dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan katakan Allahku dahsyat, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Lebih lagi katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala anak-anak muda. Katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Kalau Yesus kita dahsyat, kitanya dahsyat. Katakan samping kananmu, katakan kamu dahsyat. Kamu dahsyat, kamu dahsyat. Amin. Kita semuanya dahsyat karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Boleh sama-sama kita katakan dengan tangan dua ya. Kita angkat. Boleh semua? Siap? Yo. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Lebih lagi katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami punya Tuhan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang sempurna. Sore hari ini Tuhan, kami buka kedua tangan kami. Kami buka hati kami. Kami menyembah Engkau, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kami mau memuji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus ya. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu ya Tuhan, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari teman-teman saja katakan, ku mau memujimu. Oh ya Rabaya Labaya Labaya Tuh, ku mau menyembahmu. Kami anak-anak mudamu Tuhan, Kau yang layak terima. Oh ya Rabaya Labaya 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 Labaya. Mari anak-anak muda sekali lagi, angkat kedua tanganmu, katakan, ku mau memujimu Tuhan, kami mau menyembahmu. Oh ya Rabaya Labaya 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 Labaya. Kau yang layak
bilang kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi nama Yesus. Sorak-sorak kemuliaan bagi nama Yesus. Sebab Yesus yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan. Kami buka kedua tangan kami sore hari ini Bapa. Kami mau menghampiri Engkau dalam ucapan syukur kami. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami dalam hadirat-Mu Bapa. Hampiri kami pribadi lepas pribadi, dan kami mau bilang terima kasih. Kami berterima kasih sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Kau satu-satunya Allah kami, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi,
penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Jamah kami Bapa. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Jamah kami Tuhan. Kami sembah. Thank you. Thank you Jesus. Jesus, thank you. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya. Makasih Tuhan. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak Yesus Raja di atas segala. Katakan sebab kau layak. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Katakan sebab kau layak. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Sebab kau layak. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak diagungkan Yesus Raja di atas segala raja. Sebab kau layak. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak diagungkan Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari berkemuliaan bagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Allah kita. Allah yang dahsyat. Engkau layak Tuhan.
Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami agungkan. Allah yang ajaib, Engkaulah pusat penyembahan kami, Engkaulah pusat penyembahan kami. Oh, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Setiap kali kami menghampiri Tuhan, kami tahu Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami memerlukan Tuhan dalam hidup setiap kami, anak-anak muda-Mu. Tuhan, kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu. Oh, mari sembah Tuhan teman-teman. Mari sembah Tuhan. Mari bawa hidupmu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mengalami Tuhan secara pribadi. Oh, gak usah pandang kanan kiri. Ini antara kita dengan Tuhan secara pribadi. Mari jumpai Tuhan. Jumpai Tuhan. Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan Engkau. Kami gak butuh yang lain. Kami cuma perlu pribadi-Mu Tuhan. Memenuhi setiap kami anak-anak muda-Mu. Tinggal di dalam kami ya Tuhan. Oh, Tuhan, Engkau mengenyangkan setiap kami di dalam hadirat-Mu. Engkau memulihkan setiap kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau melimpahi kami dengan kekuatan yang baru, dengan pengharapan yang baru ya Tuhan. Oh, hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan. Hadirat-Mu yang kami perlukan Tuhan. Oh, Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak muda-Mu. Engkau menjamah setiap kami yang hadir Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Oh, Engkau menyembuhkan yang terluka. Engkau melepaskan yang terikat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya kenyangkan setiap kami. Kenyangkan setiap kami Tuhan. Oh, tidak ada tempat yang paling indah di muka bumi ini selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu setiap kami dibaharui. Setiap kami mengalami sesuatu yang baik. Karena Engkau adalah pencipta setiap kami. Kami ini milik-Mu Tuhan. Kami ini kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu firman-Mu memerdekakan setiap kami. Firman-Mu mengenyangkan setiap kami. Firman-Mu menuntun setiap kami, mengajari setiap kami. Sehingga kami menjadi anak muda yang bijak. Anak muda yang bijak. Anak muda yang berhikmat. Sehingga kami mengerti akan hari-harinya Tuhan. Akan waktu dan saatnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tenggelamkan setiap kami di dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu setiap kami akan dibukakan pengertian akan firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu. Ini doa kami Tuhan. Berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman anak muda yang mengasihi Tuhan. Bersama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan shalom. Silakan duduk teman-teman yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Senang boleh berjumpa buat teman-teman di tempat ini. Nah, sebelum saya sharing bagi teman-teman semuanya, izinkan saya menyampaikan informasi, ya, warta tambahan. Nah, teman-teman, tanggal 11 hari Senin nanti kita akan merayakan Natal. Jadi saya mengundang dari Next Gen untuk teman-teman boleh hadir bersama-sama di tempat ini.
Ya, ibadah bersama-sama jam 5 sore sampai dengan selesai. Ajak teman-teman yang lain untuk boleh bersama-sama bergabung di hari Senin tanggal 11 dan juga di tanggal 16 Sabtu depan untuk ibadah Next Gen di tahun 2023 terakhir. Jadi saya menghimbau buat teman-teman, ajak teman-teman yang lain, kita akan bersama-sama menutup tahun ini dengan ibadah dan juga dengan fellowship. Amin. Siap ya? Ya, saya berharap minggu depan teman-teman tempat ini dipenuhi oleh anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, baiklah teman-teman, malam hari ini saya mau sharing. Mari kita buka dari Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai 18. Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai 18. Sama-sama kita baca. Nah, saya nanti mulai dari ayat yang kedua dan sampai ayat ke-8 sampai selesai, kita bergantian. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang penjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. (18) sama-sama kita baca 2, 3 ya. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ini sudah bulan 12 Desember. Dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2024. Nah, pastinya di bulan 12 ini ada banyak orang bersuka cita, tapi tidak sedikit juga yang berduka cita. Karena mungkin bagi teman-teman yang sudah bekerja, is okay, bisa membeli pakaian baru, sepatu baru, ya kan? Segala sesuatu yang berbau baru. Saya berharap tidak ada yang pacar baru, ya. Tapi bagi sebagian orang tua mungkin ini adalah bulan-bulan yang penuh dengan pergumulan. Di saat perekonomian yang tidak stabil. Karena apa? Harus memenuhi kebutuhan anak-anak untuk membeli baju baru, sepatu baru, dan lain-lainnya. Tapi karena saya berdiri di antara anak muda, saya mau sharing dengan ayat ini dari beberapa sisi. Oke? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada banyak hari-hari ini orang merayakan Natal. Dan yang pastinya Natal itu identik dengan apa? Kado. Yang pertama. Yang kedua apa? Pesta. Benar ya? Nah, apa yang terjadi? Yohanes 4, Lukas 2 tadi, ayat yang ke-14. Saya akan buka di sini. Kelahiran Yesus itu berbicara tentang apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahiran Kristus, kelahiran Yesus itu yang pertama sekali membawa damai sejahtera. Katakan amin. Katakan damai sejahtera. Tahukah teman-teman, damai sejahtera yang bagaimana yang Tuhan curahkan di muka bumi ini? Yohanes 14 ayat 27 dikatakan seperti ini. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan yang seperti dunia berikan. Dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku
sejahteraku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan mau berikan kepada kita bukan berbicara teman-teman kita dapat kado. No. Dapat sepatu baru, baju baru, segala sesuatu yang baru yang menyenangkan hati kita, bukan. Tapi damai sejahtera yang Tuhan mau curahkan di muka bumi ini dikatakan seperti ini. Damai sejahtera yang hanya diberikan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Siapakah orang yang berkenan kepada Tuhan, teman-teman? Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan. Nah pertanyaannya teman-teman, mana lebih kita nantikan di hari Natal? Kadonya atau Tuhannya? Pestanya atau Tuhan itu sendiri? Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kita perlu review. Kita perlu cek. Kita harus kembalikan Natal itu kepada esensi sebenarnya. Amin. Jadi Natal itu bukan hanya berbicara begini. Oke, gak masalah, kita boleh senang-senang. Gak jadi masalah. Beli baju baru gak jadi masalah. Oke. Sesuatu yang baru. Dapat THR senang. Itu semua dunia bisa berikan. Tapi pertanyaannya, keselamatan siapakah yang bisa berikan? Orang-orang yang berkenan adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang merindukan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus itu lahir di dalam hati kita? Apakah sampai hari ini Yesus yang kita sembah itu masih kita rindukan? Atau ada yang lain? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengar teman-teman, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Nah Natal berbicara tentang keselamatan. Yesus datang ke muka bumi untuk menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Orang-orang yang menantikan keselamatan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Amin teman-teman. Saya berharap di tahun 2023 kita perlu cross check. Perlu flashback. Apakah Kristus itu masih ada di dalam hati kita? Karena di luar sana ada banyak orang yang menanti-nantikan keselamatan. Nah Tuhan merindukan mereka. Damai sejahtera itu hanya diberikan kepada orang yang berkenan. Siapakah orang yang berkenan? Orang yang merindukan keselamatan. Orang yang masih merindukan Tuhan, menantikan Tuhan. Maka damai sejahtera itu akan turun. Damai sejahtera yang dunia tidak dapat berikan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan. Seringkali pada waktu segala sesuatunya tidak enak. Pertanyaannya, hati kita masih damai enggak? Siapa di sini teman-teman yang ngekos? Kerja, bukan kuliah. Kalau kuliah dibiayai dari pemerintah, dari orang tua. Tapi kalau kerja biaya sendiri. Berjuang sendiri di kota Medan. Ada? Oke. Saya percaya teman-teman yang bekerja di kota Medan ini, yang merantau ke kota Medan ini. Pada waktu akhir tahun kepingin pulang kampung ya kan? Bener ya? Kepingin pulang kampung, sampai di kampung bawa uang yang banyak. Bisa bagi-bagi sama orang tua. Bener ya? Karena kebahagiaan perantau itu teman-teman. Kita merantau, sukses di sini, pulang kampung bisa bagi-bagi uang. Karena bagi orang yang di kampung sana, kita merantau ke kota ini, kita bawa uang 1 goni ke kampung. Mereka tidak tahu kita di kota ini penuh dengan pergumulan. Iya Pak ya? Nah pertanyaannya, pada waktu kita kepingin pulang kampung uangnya nggak ada. Masih damai sejahtera nggak? Tuhan mau kasih itu gitu loh. Mungkin kita berharap tahun ini semuanya baik, seneng, uangnya banyak diberkati. Ternyata
Gak seperti yang kita harapkan. Masih damai sejahtera enggak? Masih mau bilang enggak Tuhan itu baik? Amin teman-teman. Biarlah sepanjang bulan ini, Natal yang akan kita lewati, damai sejahtera Tuhan itu memenuhi hati kita. Kita dijumpai Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan di hatinya. Karena tidak semua damai sejahtera itu diberikan kepada semua orang. Hanya orang yang rindu Tuhan. Hanya orang yang menantikan Tuhan. Tuhan mencurahkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang dunia tidak dapat berikan. Artinya apa? Pada waktu damai sejahtera itu memenuhi hati kita, otomatis damai sejahtera itu akan mengalir kepada orang lain. Kalau saudara diberkati, ya kan? Pada waktu ada berkat, ada uang, kita sukacita damai sejahtera. Pertanyaannya, waktu kere masih damai sejahtera enggak? Kalau orang dunia bisa seperti itu. Nah bagaimana kita di dalam Tuhan? Amin teman-teman. Yang kedua, Lukas 2 ayat 17 sampai 18. Apa yang kita perlu pelajari di sini teman-teman? Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah teman-teman, ini malaikat menjumpai gembala-gembala tadi. Dan malaikat berbicara, telah lahir bagimu juru selamat dunia. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, kelahiran Kristus itu berbicara tentang apa? Tentang penginjilan. Katakan amin. Kelahiran Kristus itu menjadi kesaksian bagi semua orang. Tidak ada berita yang lebih penting di muka bumi ini selain daripada Kristus. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang lebih penting. Tidak lebih penting daripada hidup kita. Kelahiran Kristus itu berbicara, Yesus segala-galanya. Pertanyaannya adalah, mau enggak di masa-masa Natal ini kita bersaksi tentang Kristus? Saya selalu berdoa teman-teman, di bulan Natal ini ada banyak orang yang diselamatkan. Ada banyak orang yang kembali kepada Tuhan. Pandemi sudah berlalu. Ya kan? Ini waktunya kita kembali kepada Tuhan. Ada orang yang sampai hari ini gak pernah ibadah teman-teman. Ibadahnya di alam maya. Lewat YouTube. Bukan itu ibadah yang sejati. Selama bulan Desember ini biarlah kita boleh bersaksi memberitakan Kristus bagi semua orang. Karena tidak ada keselamatan di dalam nama lain selain di dalam Kristus. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, pada waktu engkau pulang kampung, saya mau katakan, sampaikan Kristus di keluargamu. Mungkin ada di sini teman-teman orang tuanya yang belum bertobat, belum percaya. Memang Kristen, tapi ini waktunya kita bersaksi. Bagaimana caranya? Hidupmu harus berubah dulu. Amin. Hidupmu harus berubah dulu. Suka tidak suka, mau tidak mau. Kita harus alamin Tuhan dulu. Baru kita bisa bersaksi buat orang lain. Buat keluarga kita. Saya mau kesaksian buat teman-teman di tempat ini. Mungkin udah berulang-ulang saya kesaksian. Tapi saya mau katakan satu hal. Orang tua saya bertobat. Bukan karena diinjili teman-teman. Semakin saya injili, semakin ribut. Semakin saya larang, semakin ribut. Bagaimana caranya? Doakan mereka. Jangan menggurui orang tua. Dan yang penginjilan yang paling efektif adalah kamu menjadi kesaksian hidup bagi keluarga. Ada perubahan. Bahwa benar, Yesus itu sudah hidup di dalam hidup kita. Orang tua saya itu perokok berat. Seringkali waktu saya ingatin, teman-teman, apa yang terjadi? Kalau saya nggak merokok, saya pasti mati. Diingatin lagi, oh ujungnya ribut, berantem. Nah, apa yang terjadi? Sebagai anak, jangan pernah bantah orang tua. Tuhan kasih hikmat. Saya doa, terus doa. Berapa lama? Nggak lama. 18 tahun orang tua saya baru berhenti merokok.
Gak lama, 18 tahun. Tapi proses itu membuat saya, Bang, bukan orang tua saja yang berubah. Bukan orang tua saya saja yang berubah. Tapi saya sebagai anak berubah menjadi apa? Menjadi sabar. Proses itu membuat kita tahan uji. Katakan amin. Proses membuat kita semakin dewasa, semakin bijak. Nah, pada waktu kehidupan kita berubah, Kristus tinggal di dalam hidup kita, kita bisa bersaksi tentang Yesus buat keluarga kita. Dan apa yang terjadi? Mereka akan melihatnya dan mereka akan bertobat. Nah, saya berharap bukan hanya kita saja mengalami Tuhan, tapi pada waktu kita pulang ke keluarga kita, mereka juga ngalamin Tuhan dari hidup kita. Katakan amin. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya mau katakan teman-teman, semua orang harus mendengar Injil. Dia mau terima tidak terima itu bukan bagian kita. Tapi semua orang harus terima Injil, mendengar Injil. Katakan amin. Nah, pertanyaannya, kalau kita tidak sampaikan, bagaimana mereka mau bertobat? Anak muda, ini adalah masa kita, masamu. Karena kebangunan rohani itu hanya terjadi oleh generasi muda. Generasi muda yang cinta Tuhan. Amin. Pada waktu anak muda cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Dengar, kehidupanmu bisa menggoncang generasi ini. Pemilu tahun 2024 itu yang akan datang 50% lebih, 54 ya. Itu didominasi oleh anak muda. Benar ya? Ini tanda teman-teman bahwa anak muda berperan penting untuk satu perubahan. Bukan hanya di dalam pemerintahan, tapi di dalam hal-hal yang rohani. Pertanyaannya adalah bagaimana kita yang percaya Tuhan, kalau kita nggak rohani, bagaimana membawa perubahan itu terjadi? Kita harus alami Tuhan teman-teman. Amin. Yang terakhir, saya akan tutup di sini. Matius 2 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Teman-teman, yang saya mau sampaikan lewat ayat ini adalah seperti ini. Anak muda harus biasa menyembah Tuhan. Anak muda harus suka menyembah Tuhan. Saya mau bilang seperti gini. Kalau anak muda suruh lompat-lompat, itu nomor 1. Iya Pak ya? Suruh jingkrak-jingkrak nomor 1. Tapi pada waktu disuruh menyembah Tuhan, egonya timbul. Tahu gak arti penyembahan teman-teman? Mencium. Ayo rendahkan hatimu di kaki Tuhan. Belajar untuk nyembah Tuhan. Ada orang yang gak tahan pada waktu nyembah. Matanya ke kanan, matanya ke kiri. Dengar. Tuhan itu paling senang disembah. Bener gak? Pada waktu kita menyembah Tuhan, dengar. Tuhan itu bicaranya di situ. Kita ketemu Tuhan di situ. Nah, pada waktu gembala lihat bayi Yesus yang ada di palungan, apa yang pertama sekali mereka lakukan? Mereka menyembah. Pertanyaannya saya mau katakan teman-teman, kelahiran Yesus itu berbicara tentang penyembahan, bukan hal yang lain. Bukan bicara tentang apa? Pesta pora, no. Bukan berbicara tentang kado Natal, no.
Tapi kelahiran Kristus itu berbicara tentang kita menyembah Dia. Amin. Saya mau titip ini buat teman-teman. Jangan ada anak muda di tempat ini pada hari Natal engkau pesta pora dan minum-minum. Bukan itu esensi Natal. Apalagi mengakhiri tahun. Saya mau katakan, jangan engkau mengakhiri tahun ini dengan daging. Tapi akhiri tahun ini, tutup tahun ini dengan Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tidak ada persembahan yang lebih berharga selain daripada tubuh kita, teman-teman. Ada di sini pengusaha? Coba angkat tangannya. Pengusaha. Kuliah. Karyawan. Engkau yang masih kuliah, engkau yang bekerja. Dengar. Mungkin secara ekonomi engkau gak punya. Benar ya? Kita anak muda ini terbatas secara ekonomi. Anak muda itu jarang mapan. Mungkin setelah 30 ke atas. Mungkin sudah mapan. Tapi kalau 20 tahun ke atas itu belum mapan. Secara ekonomi terbatas. Pertanyaannya, Tuhan gak butuh uang kita. Yang Tuhan mau apa yang Tuhan mau? Tubuh kita, hidup kita dipersembahkan. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Amin. Saya mau katakan buat teman-teman. Sepanjang bulan ini biarlah kita hanya fokus kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Karena Natal itu berbicara Kristus harus diberitakan untuk semua orang. Bukan hanya orang tertentu. Amin. Apa yang kamu punya? Mungkin harta gak punya. Uang gak punya. Tapi kamu punya hidupmu. Persembahkan itu di hadapan Tuhan. Ya. Orang Majus tadi, waktu dia ketemu dengan Tuhan, dia menyembah Tuhan. Pada waktu dia menyembah Tuhan. Dengar ya, orang yang menyembah Tuhan itu hatinya murah. Benar ya? Orang yang suka nyembah Tuhan itu, dia murah hati. Nah, saya mau katakan buat teman-teman, pada waktu engkau menyembah Tuhan, pada waktu kita tenang di hadirat Tuhan, dengar. Kamu tuh gak segan-segan bilang sama Tuhan, Tuhan ini hidupku pakai. Pakai hidupku dengan maksimal. Mau dipakai Tuhan atau dipakai dunia ini? Pilihannya cuma dua, teman-teman. Kalau engkau dipakai Tuhan, maka Tuhan akan pakai engkau untuk menggoncang dunia ini. Untuk menjadi apa? Pemberita kabar baik. Tapi kalau engkau mau menyerahkan hidupmu kepada dunia untuk dipakai, dengar. Kehidupanmu akan membawa malapetaka bagi orang lain. Siapa di sini mau hidupnya dipakai Tuhan? Coba angkat tangan. Bukan karena dipaksa, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena Tuhan, bukan karena yang lain. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita melewati tahun ini, teman-teman, mari kita introspeksi dulu, periksa hati kita, introspeksi diri, renungkan sepanjang 11 bulan yang sudah berlalu. Nah, ini sebentar lagi kita akan melewati tahun 2023. Teman-teman, coba renungkan apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Mungkin kita jatuh bangun, ya gak jadi masalah. Jatuh bangun gak apa-apa. Yang terpenting adalah engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau cari Tuhan malam hari.
selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Mari nyanyikan pujian ini. Biarlah ini menjadi doa kita. Tak berdaya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Mari sama-sama katakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sekali lagi buka kedua tanganmu, anak-anak muda. Mari buka kedua tanganmu. Renungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang 1 tahun ini. Biarlah mengakhiri tahun ini, setiap kita kembali memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu tetap nomor 1, bukan yang lain. Tidak ada yang dapat menggantikan kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikannya. Biarlah hari ini setiap kita menaruh hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau tetap yang terbaik. Engkau yang nomor 1 dalam hidup kami. Kami mempersembahkan hidup kami Tuhan. Tubuh kami menjadi persembahan yang berkenan. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh, mari sembah Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Engkau yang lemah hari-hari ini. Engkau yang jauh dari Tuhan hari-hari ini. Engkau yang mungkin meninggalkan Tuhan hari-hari ini. Dan Engkau datang malam hari ini. Bukan secara kebetulan. Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan mau pakai hidupmu. Oh, lawan Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah Tuhan. Oh, Engkau memuaskan setiap kami yang haus. Yang haus Tuhan. Oh, mungkin ada di antara engkau teman-teman. Engkau tidak merasakan Tuhan lagi. Engkau hanya beribadah, hanya sebatas rutinitas.
Tapi engkau tidak pernah mengalami hadirat Tuhan lagi. Malam hari ini minta hadirat itu, minta lawatan itu. Karena hadirat, ibadah tanpa hadirat itu sia-sia. Ibadah tanpa perjumpaan dengan Tuhan itu sia-sia. Malam hari ini minta, alami perjumpaan dengan Tuhan. Oh, Tuhan jamah setiap anak-anakmu, jamah setiap anak-anakmu yang kering. Mungkin mereka yang letih, mereka yang capek. Tuhan kuatkan Tuhan. Tuhan pulihkan. Baharui di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Baharui di dalam hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, Tuhan kenyangkan setiap kami di dalam hadirat-Mu. Kenyangkan setiap kami Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami. Engkau membaharui setiap kami. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Pegang Tuhan. Pegang Tuhan. Oh, Engkaulah gunung batu bagi setiap kami. Engkaulah kota benteng kami, perlindungan kami. Kami tidak akan takut, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itu menghibur setiap kami. Dan seumur hidup kami akan diam di rumah Tuhan. Di bait-Mu yang kudus. Menanti-nantikan pertolongan-Mu Tuhan. Menanti-nantikan pertolongan-Mu. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam roh setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan. Kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati anak-anak muda-Mu Tuhan. Berkati yang bekerja, yang kuliah. Bahkan yang mencari pekerjaan. Berkati sepanjang bulan ini di masa-masa libur. Di masa-masa liburan. Kami tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada satupun yang gagal. Tidak ada satupun yang jatuh. Tidak ada satupun yang terhilang. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami dan tinggal di dalam hati kami. Dan kemanapun kami pergi, damai sejahtera-Mu mengalir dari hidup kami. Memberkati banyak orang. Memberkati keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan kami berdoa. Tuhan berkati setiap kami. Sertai kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Teman-teman yang dikasih Tuhan sebelum kita pulang. Mari angkat kedua tanganmu Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda-Mu Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Pulanglah. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis oleh Roh Kudus. Mari setiap kita mulai malam hari ini. Esok bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya diberkati. Bersama-sama katakan. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Dahsyat banget nih Wow, Kak. luar biasa banget nih. sharing firman Tuhan pada hari dari ini Bang ya Kak. Desmond. Benar Betul. banget. Kita sampaikan terima kasih kita dulu Oh, kali iya, ya. iya. Terima kasih Kak Desmond untuk sharing firman Tuhan ya pada hari ini sangat memberkati. Nah hari ini aku dapat satu hal nih Kak. Apa itu, Kak? Bukan satu, dua mungkin. Ada banyak sebenarnya. Ada dua, iya benar. Yang pertama tadi aku dengar kata-kata yang sangat membangun itu anak muda itu berperan penting untuk suatu perubahan. Bukan hanya hal-hal dunia tapi juga rohani. Amin. Amin. Yang kedua Kak, anak-anak muda juga harus mau belajar menyembah. Harus mau belajar Menyembah, bener Karena banget. kehidupan orang Kristen itu penyembahan. Ya? Iya bener, bukan hanya puji-pujian dan doa aja tapi penyembahan juga penting Kak. Betul, betul.
Itu dia. Gitu Ada yang sangat pengumuman hari memberkati. ini? Benar. Pasti ada, tapi sebelum pengumuman nih kayak kita mau nanya, ada nggak teman-teman kita yang baru pertama kali hadir di ibadah kita hari ini? Bisa lambaikan tangannya? Ada? Adakah? Oh, jemaat-jemaat yang setia. Setia banget. Oke. Next kita teman-teman, apalagi di minggu depan nih Kak, Sabtu depan kita bakal Natal, jadi teman-teman wajib bawa teman-temannya. Di sini kita bakal ngerayain Natal di Sabtu tanggal 16 Desember. Iya. Natal next gen ya Kak ya? Bener, Natal Jam next berapa gen, Kak? tuh. Sama Jam ya? berapa? Iya, Jam berapa? 6.30 sore. Iya. Dan gak lupa juga ada Natal di hari Senin tanggal Iya, 11. Natal pengerja tapi terbuka untuk umum. Iya. Yang akan diadakan jam 6 sore. Bener, teman-teman bisa datang. Hmm. Oke. Di tempat ini ya Kak? Iya pastinya. Oke. Kemudian, Baru lanjut apa Kak? Pemberitahuan kita selanjutnya adalah nah untuk teman-teman apakah semuanya sudah gabung Vayo? Atau Iya, apakah ada teman-teman juga. tahu apa itu Vayo? Vayo adalah Family Altar of Youth. Jadi isinya adalah family altar yang anak-anak pemuda semua. Benar banget. Iya. Nah untuk teman-teman yang belum daftar Vayo dan rindu untuk masuk ke Vayo, boleh Iya. daftar ke teman-teman Teman-teman Usher Usher. yang sedang berdiri di blok-blok yang ada ya teman-teman. Oke. Ada lagi Kak? Dan nggak lupa nih teman-teman kita juga ada sosial media, misalnya kayak Instagram, teman-teman bisa lihat di depan ada Youth GBI Medan Plaza, bisa di follow. Jadi di Instagram kita ada juga di ini Vayo GBI Medan Plaza juga. Di situ ada update-update terkait dengan kegiatan kita terkait pemuda GBI Medan Plaza gitu. Wajib follow gitu. Benar banget. Mana tahu buat status baru di tag gitu ya. Mana tahu ada yang video-videoin bisa di tag. Bisa di Instagram repost kita. juga. Bener. Iya, apalagi ya Kak? Kemudian teman-teman yang tidak lupa juga kita juga ada akun TikTok Kak. Oh iya, Akun TikTok. TikTok kita namanya Youth GBI Sama Medan juga, Plaza ya, Kak? sama juga. Iya. Dan untuk teman-teman yang sudah membawa persembahan, sudah mempersiapkannya, dapat memberikannya di kotak yang ada di pintu keluar Iya. maupun secara cashless bisa memberikannya secara cashless bisa memberikannya di atas QR code. di QR ya. code yang ada di Kotak atas persembahan. kotak-kotak persembahan Yes. ataupun yang ada di layar ya teman-teman. Betul. Ada Udah, lagi, itu Kak? aja Kak. Kayaknya Itu udah aja oke nih. lah ya. Iya. Udah? Ada mau Kita malam pamit. minggu Kak. Udah gak sabar. Pamit undur diri kita. Ya, Oke, saya Aura. saya Stephanie. Selamat malam minggu. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Shalom.